Dalam ayat lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, yakni pada hari padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan, tidak lagi berguna harta, mal, harta. Wala banun, anak juga tidak berguna, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, keturunan tidak lagi berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Ay ma makna biqalbin salim? Bi'tiqadin sahih. Itu dia makna. Illa man atallaha, kecuali orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, ay bi'tiqadin sahih, dengan keyakinan benar. Jadi orang yang dikumpulkan oleh Allah dengan keyakinan yang benar, artinya mati dalam keadaan tauhid yang benar, mati dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ini nanti yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga bisa jadi dengan syafaat itu ia dibebaskan dari siksaan. Inilah yang bermanfaat. Harta lagi tidak bermanfaat, kedudukan tidak bermanfaat, anak juga tidak bermanfaat. Tapi akidah yang benar itu, itulah yang paling bermanfaat nanti di akhirat. Ya, bukan dengan makna kecuali orang yang datang kepada Allah yang sejahtera, bukan maksudnya. Tapi orang yang dikumpulkan oleh Allah dengan akidah yang benar, dia akan selamat. Artinya tidak akan kekal dari neraka. Karena itu tadi, karena dia meninggal dalam keadaan beriman, dan iman itu adalah iman yang benar. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengistimewakan dirinya bitaraqqiyah. Ya, taraqqiyah itu asal katanya adalah promosi, ya, promosi atau menyampaikan. Fi hadzal ilm, tentang ilmu ini, yaitu ilmu akidah. Faqal, dia mengatakan, ana a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling mengetahui daripada kalian tentang Allah. Wa akhsyakum lahu, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mengenal Allah itu siapa? Ya Rasulullah. Orang yang paling takut itu siapa? Ya Rasulullah. Orang yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah. Orang yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فكان هذا العلم أهم العلوم تحصيلا وأحقها تبجيلا وتعظيما. فكان هذا العلم أهم العلوم. Ilmu ini adalah, yaitu ilmu akidah, ilmu ini adalah ilmu yang paling penting, tahsilan, untuk dipelajari, wa haqqaha tabjilan wa ta'ziman, dan yang paling berhak untuk diagungkan atau dihormati. Tabjilan ta'ziman itu nafsul makna. Ya, maknanya ada yang mengatakan dihormati atau diagungkan. Jadi karena ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling aham, paling penting. Jadi ada ilmu itu penting, ada yang paling penting. Yang paling penting itu adalah ilmu akidah. Ahammul muhimmat. Ilmu yang paling penting dari yang terpenting. Nah, itu ilmu akidah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika dia ditanya, ma hiya afdalul a'mal? Apa perbuatan yang paling mulia wahai Rasulullah? Faqal al-imanu billahi wa rasulih. Imanun billahi wa rasulih, atau al-imanu billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling mulia secara mutlak itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka karena ilmu akidah merupakan ilmu yang paling mulia untuk dipelajari dan paling layak, paling berhak untuk dihormati dan diagungkan. Jadi bangga kita sebenarnya yang kalau kita belajar tentang ilmu akidah itu kita bangga. Makanya kita murid Syekh Abdullah Al-Harari itu yang diprioritaskan itu adalah akidah. Akidah. Dan murid-murid daripada Syekh Abdullah Al-Harari ini dalam setiap kesempatan ya selalu menyelipkan apapun pembahasannya itu tentang akidah. Baik itu dari segi mukaddimahnya atau isinya atau kesimpulannya, tetap ada yang menyelipkan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Minimal Allahu mawjudun bila makan.
Minimal Allah ada tanpa tempat. Itu minimal itu. Kitab fikih dibahas tetap juga menyelipkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kenapa? Ini menunjukkan bahwa saat sekarang ini banyak di kalangan orang-orang atau orang-orang awam yang barangkali mereka belum belajar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalau disebutkan kalau ke rumah Syekh Abdullah Al-Harari itu ada papan ter apa di dinding itu tentang ayat laisa kamitslihi syai'. Setiap orang yang datang itu beliau bertanya, "Pernahkah kamu mendengar ayat ini? Apakah kamu sudah pernah mendengarkan penjelasan ayat ini?" Belum, diajarkan sama Syekh Abdullah. Begitu cara dakwah beliau. Jadi siapapun orang yang datang tetap seperti itu. Nah, ini di antara kesungguhan beliau dan strategi Syekh Abdullah dalam menyampaikan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ilmu akidah ini merupakan ilmu yang paling penting untuk dipelajari dan paling layak untuk dihormati dan diagungkan. Wa huwa asyraful ulumi likaunihi asasul ahkam syar'iyyah. Wa huwa dan ilmu usul ini asyraful ulum merupakan ilmu yang paling mulia. Likaunihi asasul ahkam syar'iyyah dikarenakan ilmu usul ini merupakan dasar hukum-hukum syar'i, asas dasar pondasi daripada hukum-hukum syar'i. Wa ghayatuhu dan puncak mempelajari ilmu akidah ini al-fawzu bis sa'adati diniyati wad dunyawiyyah, yaitu kegembiraan, kebahagiaan, keberuntungan al-fawz, keberuntungan, keselamatan, bis sa'adah dengan kebahagiaan, ad-diniyah dalam agama, wad dunyawiyah dan dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu akidah, puncak mempelajari itu apa? Kita senang. Kita merasa selamat karena telah mempelajari ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi agama kita tuh selamat. Nah, itu dia. Dari segi kehidupan dunia kita juga akan selamat. Makanya orang yang diberikan pemahaman yang benar, itu tanda Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan pada dirinya. Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah pahamkan ia agama yang benar. Bukan sekedar paham agama saja, tapi paham agama yang benar. Karena banyak orang yang cinta kepada majelis ilmu, tetapi tidak benar apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh gurunya. Ya, seperti kelompok sebelah kan gitu. Meskipun banyak pengikutnya dalam satu majelis, kita sebenarnya lebih banyak, cuma tak nampak aja. Tapi yang dipelajari itu tidak benar, maka itu bukan pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Melainkan orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan itu, Allah berikan dia pemahaman agama yang benar. Makanya belajar itu harus dengan guru yang memiliki sanad ilmu, sehingga ilmu tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur mendapatkan guru-guru yang notabene-nya adalah murid dari Syekh Abdullah Harari yang secara sanad atau mata rantai ilmu keilmuan itu tidak diragukan lagi. Ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, bahagia, bangga kalau kita mengatakan diri kita al-ahbash, kan gitu. Mas sekarang ini kan ya kelompok ini sedang dilihat oleh orang yang tidak suka dengan gerakan al-ahbash. Kemudian wa barahinuhu al-hujajul qat'iyyah, wa barahin itu bukti dari mempelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid ini adalah al-hujaju sebagai hujjah, ya, al-qat'iyyah yang qat'i, al-muayyad memperkuat, aktsaruha kebanyakannya bil adillatis sam'iyah dengan dalil-dalil as-sam'i secara sami, secara dalil-dalil yang sering didengar. Jadi mempelajari kitab Nurud Duja ini yang yang dibahas adalah tentang ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan dasar, ya, merupakan dasar pondasi dari hukum-hukum syar'i,
puncaknya kalau kita mempelajari ilmu akidah atau kitab ini, kita akan merasa aman, selamat dalam urusan agama kita ataupun kehidupan dunia kita. Dan di dalam kitab ini juga terdapat hujah-hujah yang qat'i untuk memperkuat ya bantahan kita terhadap mereka di luar Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil as-sam'iyyah. Ya, dalil-dalil as-sam'iyyah itu ya yang apa namanya? Yang sering didengar atau yang sering terucap atau yang tertulis baik dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis ataupun melalui perkataan para ulama. وما وها نحن نقدم ملخصا جامعا لعقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وهم مئات الملايين من المسلمين شرقا وغربا بأسلوب رصين حرره ببنانه حامل لواء السنة وإمام الجماعة في هذا العصر مولانا الإمام المحدث المتقن الشيخ عبد الله الهرري الشيبي العبدري حفظه الله. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab akidah, dalam kitab Nurud Duja ini yang membahas tentang akidah ini merupakan adalah ringkasan ya, meringkasan secara komprehensif terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana akidah ini allati kana 'alaiha Rasulullah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga dengan seluruh para sahabatnya. Jadi kalau ditanya apa itu Ahlussunnah, maka dijawab As-Sawadul A'zam. Karena ketika Rasulullah ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu? Hum ashabi. Mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Artinya sahabat-sahabat Rasulullah yang dalam satu keyakinan tentang dasar-dasar keimanan. Dasar keimanan itu kan 6 yang disebut dengan rukun iman atau a'dhamu umuril iman dan a'dhamu umuril Islam. Itu dasar-dasar keimanan. Nah, sahabat mereka di atas itu semua di dalam akidah yang benar. Kemudian waman tabi'ahum bi ihsan ila yaumina hadza, kemudian orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, para nabi, para sahabat dengan kebaikan, dengan kebenaran sampai hingga saat sekarang ini. Ya, itu adalah jumlah mayoritas. Jadi jumlah yang mayoritas itu adalah jumlah yang terbanyak. As-Sawadul A'zam. Jumhurul ummatil Muhammadiyah. Mayoritas umat Nabi Muhammad itulah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan itu adalah para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai sekarang ini. Jumlahnya apa? Mi'atul malayin minal muslimin syarqan wa gharban. Jumlah mereka itu mi'at, ratusan miliun di kalangan kaum muslimin baik di timur ataupun di barat. Ya, bi uslubin rasinin, dengan strategi yang jelas untuk memperkuat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hamil liwa sunnah. Hamil artinya pembawa, liwa sunnah, liwa itu artinya bendera, artinya panji, panji as-sunnah. Wa imam al-jamaah, yaitu imam al-jamaah fi hadil asr. Maksudnya adalah Syekh Abdullah Al-Harari. Di saat sekarang ini dia disebut dengan orang yang apa namanya, mujaddid. Mujaddid itu artinya pembaharu. Orang yang senantiasa memiliki perhatian penuh terhadap ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mana beliau ini senantiasa membantah kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan guru kita, Syekh Abdul Al-Harari ini tidaklah membawa ajaran baru, melainkan beliau hanya merumuskan pendapat dan perkataan-perkataan para ulama dengan dikuatkan dengan dalil qat'iyah. Jadi maksud muqaddimah ini menjelaskan bahwa kitab Nurud Duja ini membahas tentang akidah yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dengan membawa atau dengan merumuskan akidah-akidah a'immatul huda, yaitu imam-imam yang terdahulu. Wa nasallallahu an yuwaffiqana ila tsabati ala tariqil hidayati wassadad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik
untuk senantiasa berada dalam ketetapan di atas jalan hidayah. Ya, kemudian kita masuk jam berapa ini? Kita masuk isi dari kitab Nurul Duja atau apa namanya? Yang akan kita bahas dalam kitab Nurul Duja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. المحدود عند علماء التوحيد ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا والحد عندهم هو الحجم إن كان صغيرا وإن كان كبيرا الذرة محدودة والعرش محدود والنور والظلام والريح كل محدود قال الإمام علي رضي الله عنه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود رواه أبو نعيم. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bismillah ini dulu sudah pernah kita bahas, kita ulangi sejenak. Para ulama itu setiap memulai kitab pasti diawali dengan Bismillah. Tujuannya adalah untuk mengambil barakah dari Bismillah tersebut. Karena setiap perkara baik yang tidak didasari, diawali dengan ucapan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, itu barakahnya sedikit. Qalilul barakah, barakahnya sedikit. Jadi kalau kita mau mendapatkan barakah yang banyak, ya diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ay abtadi'u bi bismillah. Aku memulai belajar kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman ay al-kathir rahmah lil mu'minin wal kafirina fid dunya. Allah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada orang kafir dan kepada orang mukmin di dunia. Ar-Rahim ay al-kathirur rahmah lil mu'minin fil akhirah. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada orang mukmin nanti di akhirat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nah, segala pujian hanya milik Allah. Nah, para ulama mengatakan alhamdu yang qasimu ila arba'ati aqsam. Pujian itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, madhullahi nafsih. Pujian Allah terhadap dirinya. Allah memuji dirinya sendiri. Makanya dalam ayat yang apabila dhamir adalah nahnu, itu maknanya adalah al-mutakallim al-mu'azzam nafsah. Kalau seandainya di dalam Al-Quran itu, bukan seandainya, apabila dalam ayat Al-Quran itu terdapat, atau ayat Al-Quran yang di dalamnya itu terdapat dhamir nahnu, seperti firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, telah kami ciptakan. Nah, telah kami. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Arab kata nahnu itu kan ada 2 makna. Bisa bimakna al-mutakallim al-ghair, bisa bimakna al-mu'azzam nafsah. Kalau al-mutakallim al-ghair itu menunjukkan jamak, yaitu menunjukkan yang berbicara dan orang yang ada di sekitar orang yang berbicara tersebut. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami, itu maknanya adalah al-mu'azzam nafsah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, mengangkat kedudukan dan derajatnya. Itu maknanya seperti itu. Al-mu'azzam nafsah. Mengagungkan dirinya sendiri. Yang kedua, pujian itu dengan Allah madhullahu li khalqihi. Allah memuji hambanya. Jadi terkadang dalam ayat lain Allah memuji hambanya secara umum. Seperti walaqad karramna bani Adam. Telah kami muliakan manusia. Artinya Allah memuji manusia dari segi penciptaan, bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Yang Allah puji itu apa? Yang Allah muliakan itu apa? Dari segi penciptaan, bukan dari segi keyakinan.
Orang kafir keyakinannya mereka itu tidak dipuji oleh Allah. Orang kafir itu keyakinan mereka tidak dimuliakan, tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari segi penciptaan bentuk, rupa itu dipuji oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena manusia ini adalah makhluk yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Jadi Allah memuji makhluknya. Yang ketiga, manusia memuji Allah Subhanahu wa taala, makhluk memuji Allah. Subhanallah, Masya Allah. Itu kan pujian kita kepada Allah. Alhamdulillah, pujian kita kepada Allah. Artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pujian kita kepada makhluk. Madhul insan lil insan. Pujian manusia kepada manusia. Seperti kita mengatakan kepada teman kita yang tampan, anta jamil, kamu tampan sekali. Anti jamilah, kamu cakep sekali, kamu cantik sekali. Anta zaki, kamu pintar, kamu baik. Itu kan pujian kita kepada mereka. Nah, hakikat dari pujian ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan kita. Kemudian kita memuji orang tersebut, orang itu juga Allah yang menciptakannya. Kamu cakep, kita puji dia. Ya, padahal pujian itu kembalinya kepada Allah karena Allah yang menciptakan ketampanan pada orang yang kita puji. Maka semua pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Makanya disebutkan oleh ulama nahwu alhamdulillahi, al di situ adalah al-istighraqus syamil. Maknanya menyeluruh. Jadi segala bentuk pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dipuji ya jangan jangan tersenyum gitu ya, jangan terlalu bahagia karena hakikatnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sebentar lagi mau Isya. Wassalatu dan salawat dan salam kepada Rasulullah. Salat, salawat. Apa arti salawat itu? Salawat itu artinya adalah apa namanya? Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan tambahan kemuliaan dan keagungan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan salam itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dari umat Nabi Muhammad ini sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli, apa arti salli di sini? Allahumma zid ala sayyidina Muhammad syarafan wa ta'zima. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan kepada Nabi kami Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang yang sudah agung, sudah mulia. Tapi dengan bersalawat, Allah jadikan kepada Nabi Muhammad itu kemuliaan yang lebih. Sehingga setiap hari Rasulullah itu semakin mulia. Karena jutaan manusia berselawat setiap hari. Maka kemuliaan Rasulullah itu semakin mulia. Kemudian wasallam atau wasallim ya Allah, nas'alullah ta'ala al-amana mimma yakhafuhu min ummatihi. Ya Allah, selamatkan, jauhkan. Ya, atau ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan akan sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah daripada umatnya. Itu makna daripada salam. Artinya kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan umat Nabi Muhammad ini, yaitu kita dan yang lainnya itu, dari sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan makna selawat seperti ini, itu kembali kepada kita. Kita yang berselawat, kebaikan itu kembali kepada kita. Paling tidak kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan dari sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, karena sebentar lagi masuk untuk Isya. Minggu depan kita bahas tentang qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Kalau bisa ini al-mahdud ini kalau bisa dihafal. Ya, kalau bisa dihafal. Al-mahdudu 'inda ulama'it tauhid ma lahu hajman saghiran kana wa kabiran. Itu dihafal. Ya. Dan suransur insyaallah hafal ini mudah ini. Supaya nanti ada tambahan hafalan kita. Insyaallah kita sambung
di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa waffaqanallahu wa iyyakum. Wayassir lana wa lakum subulal khair. Barakallahu fiikum wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.